Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Strada Santo Ignatius, para orang tua murid dan juga para siswa SD Strada Santo Ignatius. Salam sehat selalu. Marilah kita siapkan hati dan sikap kita untuk mengikuti ibadat Natal bersama. Kita siapkan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua murid serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini karena pandemi COVID-19, kita merayakan Hari Raya Kelahiran Yesus Kristus atau Hari Natal dalam suasana yang berbeda. Walaupun demikian, kita tidak perlu khawatir dan harus tetap bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang Maha Baik, yang selalu memberikan pengharapan bagi kita semua. Kita bersama-sama berdoa agar pandemi ini cepat selesai dan kita dapat merayakan damai Natal dan sukacita Natal selalu menyertai kita semua. Sebelum kita melanjutkan ibadat syukur kita, marilah kita memeriksa batin kita. Kita akui dan kita sesali semua dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan selama ini di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Allah Bapa yang berbelas kasih, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu, keluarga besar SD Strada Santo Ignatius, bersyukur atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Mampukanlah kami untuk mengenal dan merasakan cinta yang telah kami terima daripada-Mu. Sucikanlah hati kami agar kami semakin mengenal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari surat Yohanes pertama.
Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberikan kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus,
Tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, murid-murid, adik-adik sekalian, selamat pagi. Selamat pagi, frater. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan juga murid-murid, orang tua murid, para guru. Mungkin ini ya, frater, anak-anak di rumah bingung. Di samping Bu Sari ini ada siapa ya yang berbaju putih? Nah, ini adalah frater dari Gereja Salib Suci Paroki Cilincing. Mungkin frater boleh berkenalan dulu, frater, supaya anak-anak tidak asing. Terima kasih Bu Guru, Bu Sari. Adik-adik, perkenalkan, adik-adik, Bapak, Ibu, dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Frater Peter. Saya sedang bertugas di Paroki Salib Suci Gereja Cilincing. Kita akan mendengarkan renungan yang renungkan beberapa hari terbelakangan ini mengenai Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Bacaan ini kita dengarkan dari Injil Lukas. Ada bacaan yang sama dan serupa dari Injil Matius dan Injil Markus yang menyatakan bahwa Yesus mau mentahirkan orang kusta. Yesus mau dan bersedia menyembuhkan orang yang sakit. Dan yang menarik, dia tidak ingin mendapat balasan serta mendapat imbalan. Terkadang kita ketika di sekolah, ketika di luar, berbuat baik dengan harapan akan dibalas, akan mendapat pujian, akan mendapat yang lebih besar lagi. Kadang kan ada yang bilang, ya kita kasih nanti balik 10 kali lipat. Seperti itu kata-kata yang sering kita dengarkan, dan terkadang kita memang melakukan itu. Saya pun juga masih melakukan terkadang seperti itu. Tetapi dalam bacaan Injil tadi, kita diajarkan untuk tidak melihat imbalan selanjutnya. Kalau memang kita mendapat itu, puji Tuhan. Kalau tidak, bukan suatu masalah. Ketika sedang situasi corona seperti ini, untuk bertemu saja susah, apalagi untuk membantu sesama. Mengurus diri kita sendiri saja susah, apalagi untuk menolong yang lain. Untuk belajar mata pelajaran yang saya tidak suka saja, di sekolah yang dibantu guru aja susahnya setengah mati, gimana saya belajar di rumah? Saya yakin teman-teman yang bersekolah di sini pun merasakan hal yang kurang lebih sama. Tetapi saya yakin juga bahwa kita bisa konsisten, kita diajak untuk bisa fokus
ketika di rumah fokus untuk mencintai sesama dalam keluarga kita masing-masing. Hal yang pertama itu rahmat Natal, kehadiran Allah bersama dengan kita, Immanuel. Allah sungguh-sungguh hadir bersama kita, terwujud dari keluarga kita masing-masing. Ketika kita di rumah dapat berkomunikasi dengan baik, bukan hanya main HP dengan alasan belajar atau main HP alasannya di kontak teman, tapi juga untuk kebaikan bersama. Bahwa komunikasi memang harus dijunjung tinggi dalam keluarga. Bahkan terkadang ketika orang tua juga susah dalam menanggapi atau mengajarkan anaknya dalam pelajaran-pelajaran tertentu, juga dapat dilakukan bersama di keluarga. Entah kakaknya, entah adiknya dapat saling membantu satu sama lain. Kita bisa melihat itu dari beberapa pengalaman yang frater punya dulu. Karena ketika frater kesusahan dalam belajar, frater pasti maunya main game. Sama mungkin adik-adik juga gitu. Tetapi ketika di rumah frater ingat ada aturan, bahkan di sekolah juga ada aturan, dan di mana-mana selalu ada aturan. Jika kita konsisten dengan aturan-aturan itu, saya yakin kita semua akan bisa menjadi pribadi yang baik dan disembuhkan oleh Allah. Walaupun Allah tidak menyembuhkan orang yang baik saja. Jadi teman-teman, buat yang masih mengerjakan tugasnya berlambat-lambat, karena ibunya frater juga guru, jadi tahu hal-hal ini juga ya. Saling mengajarkan, orang tua bisa mengajarkan anak, dan kalau bisa juga konsisten dalam pengumpulan tugas serta pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak disenangi, susah dimengerti. Saya yakin Tuhan Yesus akan membantu melalui orang-orang di sekitar kita untuk memahami pelajaran-pelajaran itu. Dan para guru juga bersedia kan ya Bu ya, WA-nya di chat terus setiap hari, bisa kok. Silakan Ibu Bapak kalau bingung juga silakan di chat, gak apa-apa. Mereka semua siap sedia dan sudah mempelajari itu lebih banyak. Semoga Allah yang selalu hadir bersama dengan kita seperti Immanuel ini ya. Mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita, selalu menyertai kita dan mendampingi perjalanan kita di tengah pandemi yang belum diketahui kapan selesai. Semoga pandemi ini juga cepat selesai sehingga kita semua dapat bertatap muka dan dapat melakukan kebaikan tanpa memikirkan imbalan atau balasan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan selamanya segala. Amin. Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami putra-putrimu keluarga besar SD Strada Santo Ignatius datang kepadamu. Berkenankanlah Engkau mendengarkan doa-doa kami. Allah Bapa di surga, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu karena sabdamu yang menjadi manusia dengan hadir di tengah-tengah kami. Ia menjadi manusia lemah agar kami yang rapuh dan fana ini diurapi oleh daya ilahi yang abadi. Dengan kelahiranmu di dunia ini, Engkau yang tak dapat dilihat kini kelihatan sebagai manusia seperti kami, dan cahaya keselamatanmu bersinar di tengah kami, mengusir kegelapan yang menguasai kami. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami yang kini merayakan misteri inkarnasi berani menjadi pembawa damai bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu Guru dan karyawan Santo Ignatius, Allah Bapa di surga, mampukan Bapak Ibu Guru kami untuk memiliki semangat dalam mendidik siswa-siswi dengan kasih-Mu,
Semoga Bapak, Ibu guru, dan karyawan dilimpahi kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuan serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik para siswa di tengah pandemi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SD Strada Santo Ignatius, Allah Bapa di surga, mampukanlah anak didik SD Strada Santo Ignatius untuk memiliki semangat belajar dari rumah secara online pada semester 2 ini. Karuniakanlah kesehatan, kerajinan belajar, serta kesabaran dalam menanti mujizat-Mu. Sertailah kami semua ya Bapa, agar di tengah pandemi ini kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para medis, tenaga medis, dan pasien COVID, Allah Bapa di surga, berkatilah mereka yang bekerja sepenuh hati melayani pasien COVID. Berkatilah keluarga mereka, mampukan mereka untuk selalu berharap kepadamu. Berkati para pasien COVID agar dipulihkan dan disembuhkan. Berkati kami, agar kami pun mampu menjaga kesehatan dan menjaga diri kami dan hidup sesuai dengan aturan protokol kesehatan, agar corona segera berlalu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa permohonan yang dapat kami sampaikan kepadamu. Masih banyak permohonan kami yang belum terungkap. Kiranya Engkau ya Tuhan yang mengetahui apa yang ada dalam hati kami, maka biarlah Roh Kudus-Mu yang berdoa bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, Engkau yang kami puji dan kami sembah, terima kasih atas berkat dan kasih setia-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Semoga dengan perayaan kelahiran Yesus Putra-Mu, kami semua dapat semakin meneladani semangat-Nya dalam kehidupan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi mewartakan kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Kita diutus. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu penutup. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Saya Frater Peter mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru
2021 untuk para guru, para karyawan, orang tua murid, dan para siswa SD Strada Santo Ignatius. Semoga Tuhan tetap memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat